Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, ibu nyai, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pagi hari ini, wabil khusus jajaran takmir masjid Raudatul Falah yang saya hormati dan saya muliakan, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja masjid, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Rasanya tidak ada ungkapan kata dan kalimat yang patut untuk kita ucapkan bersama di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di mana pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita semua bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita selama ini, wabil khusus pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jemaah yang saya hormati, 14 abad yang lalu di suatu saat ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi Madinah, maka memang Masjid Nabawi dengan tempat tinggalnya Rasulullah tidak terlalu jauh, kurang lebih berjarak 50 sampai 100 meter. Sekarang antara rumah Rasulullah dan mimbar masjid itu disebut dengan raudhah. Masya Allah, kata Rasulullah, ma min baiti wa minbari illa raudhatun min riyadil jannah. Tidaklah suatu tempat lokasi, itu jaraknya kalau diukur lebarnya 25 meter, panjangnya adalah 15 meter. Itu tidaklah tempat antara rumahku dan mimbarku ini raudhatun min riyadil jannah, merupakan taman daripada taman surga. Oleh karena itu kalau panjenengan besok haji umroh ketika ada di Madinah, maka tempat yang paling direbut pertama adalah raudhah. Bagaimana panjenengan bisa sholat di sana, bagaimana panjenengan bisa berdoa di sana, tapi menjadi rebutan jutaan manusia yang ingin berdoa dan sholat di raudhah. Saya tidak akan membahas ini. Para hadirin, para jamaah yang berbahagia, ketika Rasulullah turun dari sholat isya dari Masjidin Nabawi, Rasulullah masuk ke rumah beliau. Assalamualaikum ya Aisyah. Aisyah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Rasulullah, istri yang tercintanya siap-siap istirahat, maka Rasulullah menyatakan, ya Aisyah, wahai istriku yang aku cintai dan aku sayangi, la tanami hatta ta'mali bi arba'at asya. Wahai istriku yang aku cintai, yang aku sayangi,
janganlah kalian sekali-kali istirahat, tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakan 4 hal yang sangat penting dalam hidup ini. Yang pertama kata Rasulullah, la tanami hatta tahtamil Quran. Janganlah engkau tidur Aisyah terlebih dahulu sebelum engkau menghatamkan Al-Quran dalam hidup ini. Yang kedua, la tanami hatta taf'alil hajjah wal umrah. Janganlah engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang ketiga, la tanami hatta taj'alil anbiya syufa'a ulaka. Janganlah engkau tidur terlebih dahulu sebelum aku, kata Rasulullah, dan para nabi-nabi sebelum aku besok menjadi penolongmu, memberikan syafaat kepadamu. Kemudian yang keempat, la tanami hatta taj'alil muslimin wal muslimat radina anki. Yang artinya, janganlah engkau tidur terlebih dahulu wahai istriku sebelum seluruh umat Islam, laki dan perempuan, ridho memaafkan atas kesalahan yang pernah kamu lakukan kepada mereka. Fabaqiyat alal firas, maka Siti Aisyah masih tetap di tempat duduknya sambil menunggu Rasulullah selesai melaksanakan sholat sunnah. Begitu melihat Rasulullah selesai melaksanakan sholat sunnah, spontan Siti Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, amartani bi arba'ati asya, la aqdiru fi hadhihi sa'ah an af'alaha. Kata beliau, wahai Rasulullah, demi Allah dan demi ayah dan ibuku, bagaimana kami seorang perempuan yang tidak punya daya, kami bisa melakukan 4 hal yang sangat berat ini, harus kami lakukan dalam suatu waktu yang bersamaan, ya Rasulullah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tersenyum melihat keluhan yang disampaikan oleh istri tercintanya tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, ya Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad 3 marrat faka'annaki khatamtil Qur'an. Yang artinya, wahai istriku, jika engkau sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali berturut-turut, berarti engkau telah sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Qur'an. Jadi panjenengan, kata Rasulullah, kalau sebelum tidur membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, berarti pahalanya sama dengan telah melaksanakan kegiatan khataman Al-Quran sebanyak 30 juz. Itu hadis. Hadisnya sahih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thuluthan minal Qur'an. Barang siapa umat Islam membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 1 kali, maka pahalanya sama dengan membaca 1/3 daripada Al-Qur'an. Jadi kalau baca 3 kali, 1/3 kali 3 berarti sama dengan membaca sebanyak 30 juz daripada Al-Qur'an. Inilah hebatnya surat Al-Ikhlas. Pada suatu saat ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, Rasulullah pernah mengadakan sayembara seperti lomba kecil-kecilan antara sahabat. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, siapa di antara kalian bisa menghatam Al-Quran paling cepat, saya akan mengasih sorban yang terbaik ini. Maka sahabat mengacungkan tangannya, semua saya Rasulullah siap, silakan, saya Rasulullah siap. Maka setelah kurang lebih 5 jam menghadaplah para sahabat kepada Rasulullah. Wahai Abu Bakar, berapa lama kalian membaca Al-Quran? Ya Rasulullah, saya bisa menghatam Al-Quran selama 5 jam, baru saya khatam Al-Quran. Bagaimana Umar? Saya 4 jam ya Rasulullah. Bagaimana kamu Utsman bin Affan? Saya 4 jam setengah ya Rasulullah. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib
keponakan sekaligus menantu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya paling cepat berapa? 1 menit ya Rasulullah. Bagaimana kamu bisa membaca Al-Quran? Menghafal Al-Quran 1 menit? Iya, saya mendengar Rasulullah, orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Akhirnya bagaimana? Maka Sayyidina Ali lah yang mendapatkan serban yang terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Dalam benak kita mungkin kita bertanya, nek ngono untuk apa kita baca Al-Quran? Baca aja surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Benar, tidak apa-apa. Tapi beda para hadirin. Orang yang membaca Al-Quran itu beda. Iqra'ul Quran fa innahu laka syufa'un yaumal qiyamah, syafi'an yaumal qiyamah. Orang yang baca Al-Quran itu besok akan dilindungi dalam kubur, dilindungi, dikelilingi Al-Quran. Di akhirat ketika di alam mahsyar panas, Al-Quran ada di atas kita. Ketika kita lewat Shiratal Mustaqim, jembatan yang sangat jauh dan sangat tajam tersebut, Al-Quran menjadi pembimbing kita. Ini beda. Jadi jangan, walaupun Al-Ikhlas ini pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran, jangan abaikan untuk tetap punya keinginan untuk belajar, untuk tetap memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan pesan Rasulullah, siapa umat Islam di dalam setiap hari membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangun gedung yang mewah di dalam surga. Jadi paling boten panjenengan dalam setiap hari usahakan bisa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Karena Allah berjanji akan membangunkan gedung yang istimewa di dalam surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, barang siapa umat Islam membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali kemudian meninggal dunia, maka dosanya selama 50 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan di keluarga, Pak, sudah kempas-kempos, sudah la yamutu wa la yahya, tinggal nazaknya, maka yang paling baik kita tuntun adalah membaca surat Al-Ikhlas. Usahakan sebanyak 100 kali. Kalau keluarga kita meninggal dunia setelah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, Allah berjanji akan mengampuni dosa orang tersebut selama 50 tahun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah hebatnya daripada surat Al-Ikhlas. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada Siti Aisyah, janganlah engkau tidur terlebih dahulu sebelum haji dan umroh. Bagaimana kata Rasulullah? In qara'ti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sab'a marrat fa ka'annaka taf'alil hajjah wal umrah. Siapa umat Islam sebelum tidur membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 7 kali, sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi panjenengan belum sempat haji umroh, belum dipanggil haji umroh, usahakan sebelum tidur membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 7 kali, berarti pahalanya sama dengan pahala haji dan pahala umroh. Hebatnya tasbih ini, kata Rasulullah, suatu saat Rasulullah di Madinah berjalan dengan sahabat, kemudian di depannya ada pohon yang sudah daunnya kering. Lalu Rasulullah dengan tongkatnya memukulkan kepada ranting daripada pohon tersebut. Lalu rontoklah semua daun yang ada di pohon tersebut. Sahabat bertanya dan ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, bisakah kalian merontokkan dosa-dosamu seperti rontoknya daun yang ada di pohon tersebut? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Iqra subhanallah walhamdulillah ila akhirih, yang artinya bacalah tasbih sebanyak-banyaknya, maka dosa-dosa kalian rontok sebagaimana rontoknya daun yang sudah kering ini ketika disentuh oleh tongkat saya ini.
Jadi para hadirin, para jemaah, nek panjenengan kepingin dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca tasbih. Di samping pahalanya seperti pahala haji umroh, maka ternyata membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu menghapuskan dosa-dosa kita, walaupun dosa itu seluas lautan yang ada di dunia ini, kata Rasulullah. Jadi oleh karena itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ini sungguh manfaatnya luar biasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in min syai'in tusabbihu ilallah. Semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di laut, semuanya bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi manusia tidak mengerti mereka cara dan bunyinya bertasbih. Burung bertasbih, ayam berkokok itu bertasbih, kemudian kodok-kodok itu juga bertasbih, ikan-ikan di laut semuanya bertasbih, daun-daun juga bertasbih, gunung-gunung juga bertasbih, semuanya bertasbih. Maka siapa yang hidupnya tidak bertasbih, maka rugilah orang tersebut. Apa tasbih itu, Pak? Tasbih itu mensucikan Allah, itu tasbih. Kalau takbir itu membesarkan Allah, kalau tahlil artinya mengesahkan Allah. Jadi tasbih itu subhanallah, itu tasbih. Kemudian kalau tahlil la ilaha illallah, itu namanya apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi semua kalimat tasbih itu ternyata menuju terhadap pengampunan dosa-dosa kita. Yang kedua, yang ketiga adalah la tanami hatta taj'al biya syufa'a'u laki. Jangan kau tidur sebelum Rasulullah dan para nabi-nabi terdahulu besok memberikan syafaat kepada kita. Artinya apa? Hidup ini jangan sampai kita lupa membaca sholawat kepada nabi dan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Gampang kata Rasulullah. Sholawat itu gampang mengatakannya, tidak pakai modal, tapi manfaatnya besar sekali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau kalimat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini kecil, Pak. Kalimat ini sederhana sekali, tapi manfaatnya semakin banyak hidup kita membaca sholawat kepada Nabi, maka akan semakin terbuka kita besok dari kiamat untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, in akraman nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling mulia dan paling bahagia di akhirat kelak, orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu hidupnya sekarang ini. Jadi gampang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sama aja. Paling kecilnya, paling pendeknya sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau umat Islam membaca sholawat, Pak, di Masjid Rodatul Falah ini, maka sholawat disampaikan malaikat Jibril. Ya Rasulullah, umat panjenengan di Rodatul Falah membaca sholawat, datang panjenengan. Sampaikan wahai malaikat Jibril, Allah akan mengganti membaca sholawat itu sebanyak 10 kali dalam setiap 1 kali membaca sholawat. Bagaimana kalau umat Islam haji umrah lalu membaca sholawat di Masjidin Nabawi, maka sholawat itu langsung dijawab sendiri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan besok haji umrah ada di Masjid Nabawi, panjenengan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, maka sholawat itu langsung dijawab sendiri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, Pak, mudah-mudahan semua yang hadir ini yang sudah dipanggil haji umroh dipanggil kembali, yang belum dipanggil di waktu yang ia akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kata Rasulullah, wahai Aisyah, janganlah engkau tidur terlebih dahulu sebelum umat Islam laki perempuan itu memaafkan kesalahanmu. Bagaimana caranya? Ya, membaca istighfar.
Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini yang dimaksud istighfar, bisa memaafkan dosa kita yang kita lakukan kepada orang yang sudah kita tidak kenal lagi. Contohnya begini, Pak. Kita dulu pernah punya salah kepada seseorang. Orang sudah tidak ada lagi, tidak tahu pindah di mana, masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi mereka sudah tidak ketemu lagi. Bagaimana caranya? Ya begini nih caranya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kami beristighfar kepadamu ya Allah untuk diri saya dan untuk kedua orang tua kami ya Allah, dan untuk semua umat Islam yang pernah punya kami dosa, yang pernah kami punya salah ya Allah, pernah kami lakukan kezaliman, pernah memukul, pernah rasan-rasan, pernah punya hutang ya Allah, tapi sudah tidak ketemu lagi di mana mereka sekarang berada. Wali jami'il muslimin wal muslimat, dan juga ampuni dosa kami yang berhubungan dengan semua umat Islam, laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi oleh karena panjenengan kalau habis sholat dibimbing oleh imam, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Wa li ashabil huquq artinya orang-orang punya kewajiban, yang punya hak kepada kami. Kami punya kewajiban kepada mereka, kami punya hak kepada mereka, belum terbayarkan. Karena mereka sudah tidak ketemu lagi, Pak. Sudah pindah, mungkin ada di Madiun, ada di Madura, ada di Jakarta, atau sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya kita minta maaf? Tidak bisa, Pak, kecuali hanya dengan membaca istighfar ini. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, inilah para hadirin, para jamaah kuliah subuh saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi 4 golongan orang jangan tidur terlebih dahulu, kata Rasulullah. Ojo turu dhisik saat turungi khatam Al-Qur'an, ojo turu dhisik saat turungi haji dan umroh. Jangan tidur terlebih dahulu sebelum Nabi dan Rasul memberikan syafaat kepada kita, dan jangan tidur terlebih dahulu sebelum umat Islam laki perempuan di mana saja mereka berada memaafkan atas dosa dan kesalahan kita. Insya Allah kalau kita bisa mengerjakan 4 hal ini akan menjadi orang yang berbahagia, selamat, sejahtera fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, acara ini kita tutup dengan membaca kafaratul majalis. Mudah-mudahan kesalahan kita dan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.